Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, di Samarinda, di Muang, dan di daerah-daerah yang mengikuti lewat streaming. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan ilmu. Selawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini alhamdulillah kita masih diizinkan bertemu di dalam keadaan yang sehat, penuh nikmat, tidak kurang dari suatu apapun. Alhamdulillah, rasa syukur kita wujudkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan menimba ilmu di majelis. Minggu kemarin kita sudah membahas bab menghindari najis batin, menghindari syirik dari yang terlihat atau syirik jali maupun syirik yang tersembunyi atau dikatakan syirik khafi. Dan mudah-mudahan setelah kita kaji, kita mampu menghindarinya di setiap kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika kita lupa, salah satunya yang paling halus kemarin ialah yang paling halus, kita sering lupa, kita sering lalai di dalam setiap denyutan nadi kita akan kesadaran diri mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling halus dan yang paling sering kita lupakan. Dan yang kedua ialah di dalam kita mendirikan sholat, seringkali kita lalai di dalam sholat itu sendiri. Sholatnya menghadap kiblat, tapi hatinya belalaian, hatinya keliling-keliling, hiling. Nah, itu pun termasuk di dalam syirik khafi, dan sering kita jalani tanpa kita sadari seperti itu. Ternyata kita sudah menjalani syirik itu sendiri. Oleh sebab itu, apapun ibadah amaliyah kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci, karena amal ibadah kita yang kita lakukan dengan najis batin tadi tidak diterima atau tertolak. Ibarat di langit itu tidak sampai langit satu dikembalikan, karena dibarengi dengan yang namanya najis batin. Dan najis batin ini dikategorikan juga sebagai kegelapan hati karena masih menjalani syirik itu sendiri. Karena kebanyakan syirik mereka yang tidak mau belajar ilmu hakikat dan ma'rifat, seperti itu. Karena
ketika mereka berhenti hanya di fikih nahwu shorof, mereka akan seringkali merampas hak-hak Tuhan. Artinya merampas itu ialah merasa ada diri. Bukankah sudah kita jelaskan itu termasuk daripada dosa besar, merasa ada diri. Akhirnya merasa dia yang sholat, merasa dia yang zikir, merasa dia yang puasa, merasa dia yang berzakat, merasa dia yang pergi umroh, merasa dia yang pergi haji. Maka sudah dijelaskan di bab yang terdahulu, ketika kita ingin mengetahui hakikat jati diri, maka hancurkan tubuh menjadi hati. Maksudnya seperti apa? Hancurkan tubuh menjadi hati itu kiasan Bapak Ibu. Maksudnya ialah sadarilah ketika engkau ingin melihat hakikat tubuhmu, maka engkau harus menilik ke dalam hatimu. Ternyata yang menggerakkan tubuh tidak lain ialah dari hati itu sendiri. Karena tanpa berniat tubuh tidak akan bergerak. Nah, disitulah kita tahu akhirnya bahwa sifat tubuh ini dikatakanlah la haula wala quwata. Itu maksudnya Bapak Ibu. Maksud kias yang jarang dipahami. Hancurkan hati menjadi ruh. Ternyata ditilik lagi. Ruh mampu berniat memerintah tubuh ternyata karena adanya perintah daripada ruh itu sendiri. Artinya hati tidak berfungsi tanpa adanya kuasa daripada ruh itu sendiri. Lalu hancurkan ruh menjadi nur. Bahwasanya ternyata ruh tidak mampu memerintah hati, tidak mampu menggerakkan tubuh tanpa adanya nur itu sendiri. Artinya nur ternyata yang lebih berkuasa. Lalu hancurkan lagi nur menjadi sir, atau dikatakan zatullah atau nur Tuhan. Ternyata nur ruh, kolbu atau hati atau tubuh tidak akan mampu mempunyai kuasa tanpa sir atau rahasia Tuhan yang sudah dititipkan kepada manusia. Di dalam sir itulah Tuhan berkata, aku yang berkuasa, aku yang wujud, aku yang berkehendak. Nah, seperti itu. Ternyata itu tadi dikatakan pengakuan adanya diri dosa ternyata karena merampas hak Tuhan, disebabkan tidak mau mempelajari ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat. Itulah sebabnya kenapa tidak mau belajar akan menimbulkan kesombongan, karena kesombongan diawali dari gelapnya hati. Dan malam ini insya Allah akan kita bahas bagaimana caranya kita kembali kepada Tuhan dengan kesucian agar supaya tubuh jasmani rohani kita selamat di alam kubur, tidak hancur lebur. Jadi yang menjadi lalainya manusia ialah lalainya daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus bersyukur di dalam kehidupannya sehari-hari. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, betapa mahalnya denyutan nadi kita, denyutan jantung kita, denyutan kolbu kita ini mungkin jika dihargai mungkin ratusan juta, mungkin miliaran.
Karena kita tidak mampu menggerakkan atau mendenyutkan nadi atau hati itu tadi. Karena denyutan itu yang menyebabkan datangnya kehidupan. Dan kita yang sudah sampai di makom saat ini, di makom makrifat, kita ini tidak dibolehkan lalai sedetik pun. Nah, bagaimana caranya? Tidak boleh lalai sedetik pun. Kalau zikir zahar, ini mungkin akan menghalangi kita karena kita banyak daripada kegiatan. Ada yang bekerja bermacam-macam. Yang petani kerja di pertanian, yang di perkebunan kerja di perkebunan, yang di kantoran kerja di kantoran, dan seterusnya. Artinya habis selesai sholat, zikir zahar sebentar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, harus disambung, kan seperti itu. Yang diajarkan di perguruan kan tidak boleh memutus zikrullah, artinya tidak boleh memutus daripada kesadaran kita supaya tidak terhijab atau tertutup daripada pandangan hakikat mata atau kolbu kita kepada Tuhan kita. Karena setiap hari kita sholat ihdinas siratal mustaqim. Berarti minta petunjuk ya Bapak Ibu. Tunjukkanlah jalan yang lurus, yang benar, yang qori. Allah sudah menunjukkannya. Lihat mana ini loh. Di dalam dirimu, mengapa engkau tidak mengetahui? Ini dirimu itulah yang menjadi kezohiranku, dirimu itulah yang menjadi tajali daripada sifat-sifat rahasiaku. Sifatku hidup terlihat nyata di dalam ruh yang bergerak keluar masuk menjadi ini. Kita minta petunjuk, diberi petunjuk, tapi tidak banyak yang tahu. Seperti itu. Jadi bagaimana untuk melanjutkan zikir tadi, mengikuti aktivitas kita, kan tidak boleh terlepas Bapak Ibu. Lah, ini amanah untuk kita semua, termasuk ya saya. Bahwa di majelis ini ada amalannya, tidak sekedar mengaji selesai. Ilmu ditaruh, tidak ada amalannya. Ada amalannya. Zikir itu tadi yang tidak boleh dilepas. Masih ingat kan? Kalau kita tidak berzikir, maka ditambah penyakit di dalam kolbu. Kalau tidak berzikir, resiko hati kita akan keruh. Hati kita akan penuh dengan penyakit. Nah, ketika kita meninggalkan, itulah salah satu tanda kita tidak sami'na wa ata'na pada Tuhan, tidak patuh. Pantas kehidupan kita banyak sekali masalah, banyak sekali rintangan, banyak sekali ujiannya. Kan sedetik pun tidak boleh lupa katanya, kalau sampai di makom ini. Nah, pelajaran yang sudah berlalu kan dikatakan, ketika zikir syariat, zikir zahar selesai, maka berlanjut ke zikir la ilaha illallah, masuk ke kolbu. Caranya Bu, masih ingat Bapak? Wajah tundukkan ke kiri, mengarah ke hati atau kolbu kita. Nah, begini, melihat ini ditutup, bibirnya ditutup, terkatup, yang diarahkan dua jari di bawah susu sini, okay? Lalu yang disebutkan masih ingat, okay? Seperti detak jantung nih, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kalau kita bekerja bagaimana? Ya, kalau bekerja ya tidak perlu seperti ini. Ini ketika kita masih belum beranjak dari sholat kita. Setelah beranjak dari sholat, tidak boleh dilepas Bapak Ibu.
Karena tanda kita menjahirkan lapas zikir di dalam hati, tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berhenti. Ya. Nah, ini tugas, ini amanah kepada diri saya khususnya, kepada Bapak Ibu umumnya, sama adik-adik. Apakah ini terlepas atau masih istiqomah? Lah kan seperti itu koreksinya. Kalau mau mengkoreksi hidup kita ini sudah beres, benar, atau banyak masalah. Kalau banyak masalah dipastikan ini tadi berarti lepas, ya. Nah kan enak, ini nikmat. Allahu Allah di dalam hati, di batin. Ya kan seperti detak jantung. Allahu Allah. Ini tidak boleh lepas Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau lepas resikonya apa? Kalau lepas resikonya berpengaruh kepada mental kita, pikiran kita. Ya? Akhir zaman banyak ujian, banyak cobaan, banyak orang depresi, banyak orang stres, banyak orang mudah emosi, banyak orang mudah tersinggung, banyak orang temperamen, okay? Jadi sifatnya jadi pemarahan. Karena apa? Lepas ini tadi. Karena zikir ini mendinginkan. Ini radiatornya. Nah, ini untuk evaluasi koreksi kita. Selama ini kita di majelis apa hanya mengaji pulang lalu nggak mengamalkan. Zikir itu kan amalannya. Nah, bukan tidak ada tugas, ada tugas, gitulah. Ya, Allahu Allah, Allahu Allah. Artinya apa? Allahu Allah. Aku ini, aku yang nyata, aku yang wujud, aku yang berkuasa. Kan kemarin sudah dikatakan, ya. Inti zikir seperti apa sih? Inti zikir bukan mencari jumlah terbanyaknya, tetapi yang dicari menggapai kesadaran jiwa yang tadinya terlena, lalai, lupa, atau mungkin tertidur, lupa jati dirinya. Nah kan seperti itu. Oleh sebab itu yang dilafazkan selalu kalimat tauhid. Sama seperti itu tadi. La ilaha. Menafikan, mengisbatkan. Ya, artinya dinafikan ya kita ini sebagai hamba yang selama ini sebelum mengaji ilmu makrifat kita merasa ada diri, kita merasa kuasa, kita merasa wujud. Nah itu yang dinafikan. Lalu yang diisbatkan ya yang di dalam hati itu tadi. Ternyata segalanya tidak lain tidak bukan ialah yang ada hanya Allah Subhanahu. Nah, hati tenang, hati tentram, hati damai, hati selalu gembira. Nah, koreksi ya Bapak Ibu, dikoreksi. Karena ini tidak ada tujuan selain untuk mencapai kesadaran diri, kesadaran jiwa. Agar kita mampu kembali kepada Tuhan, menuju kesucian dengan hati yang bersih dan suci. Nanti pada akhirnya kita harus menghilangkan sifat-sifat manusia dengan zikir itu tadi Bapak Ibu. Okay? Karena tanpa berzikir dengan istiqomah mustahil kita bisa mengurangi daya kobaran api yang dikatakan amarah tadi. Senggol sedikit marah, tidak cocok sama tetangganya, nah, musuhan, nah salah paham sama saudaranya, nah blokiran, nah tidak cocok dengan gagasannya, nah tidak mau bertemu, nah akhirnya pakai ilmu selisih, nah berselisihan tarus.
Sama saudaranya itu. Nah, bukankah kita ini mengajikan untuk membersihkan hati? Apapun tujuan kita mengkaji ilmu agama, pada puncaknya kita mencontoh, meneladani sifat Rasulullah, sidik, amanah, tabligh, kan seperti itu tuh Bapak Ibu. Rasul diturunkan kan untuk merubah akhlak jahiliyah bangsa Arab. Nah, untuk mampu merubah sifat jahiliyah yang ada di dalam diri tadi, tidak lain tidak bukan jalannya zikrullah. Dengan zikir, dengan kesadaran, dengan keikhlasan, Allah, Allahu, boleh seperti itu, terbalik boleh, ya. Yang diharapkan apa? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan, jangan sampai kita menjolimi diri sendiri lagi, gitu loh. Setiap hari kita kan menjolimi diri kita lalai itu artinya kita menjolimi diri kita sendiri. Kalau lalai ada hukumannya, seperti itu. Bukankah kalau lalai dikatakan kufur nikmat? Berarti kita menjahili diri sendiri. Berarti kita ya seperti ulat, ya. Seperti ulat. Ulat itu kan mengganggu orang. Tapi ini mengganggu diri sendiri. Diri ini kan mau selamat, ya. Nanti pulang supaya bisa diliputi oleh nur. Ketika diliputi nur, supaya mampu pula kembali kepada nur. Nah, disitulah mampu zahir batin fana. Setelah fana otomatis bakok. Ketika bakok, lah disitulah selamat dunia wal akhir. Nah, kalau tubuh ini tidak dicegah dari maksiat, contohnya yang paling halus yang sering kita lakukan tapi kita terkadang lupa, yaitu tadi tidak ingat kepada Tuhan. Artinya hatinya mendua. Bagaimana mau menuju Tuhan? Wusul itu tidak bisa seperti itu loh. Karena disebabkan kita sendiri yang lalai. Tugas kita di majelis setelah ngaji harus dipraktekkan. Allahu Allah. Loh, ini enak. Rasanya nikmat Bapak Ibu. Tidak boleh dilepas. Kalau mau melepas zikir qalbu, harus tersambung kepada sholatul Nah, terkadang-kadang tersambung sebentar, akhirnya lupa. Kalau belum mampu pindah ke makam sholatul daim, harus memegang zikir hati, zikir qalbu. Kita harus asik Bapak Ibu. Kalau kita tidak ada keasikan ke sini, akhirnya kita mencari keasikan, kesenangan di luar daripada diri kita sendiri. Itu yang dikatakan lalai, kita menjolimi diri kita sendiri. Loh, betulkah benar Bapak Ibu? Nah, kita dihukumi kufur nikmat itu bahaya sudah. Ya, ketika kita berpulang, keadaan kita kufur nikmat, su'ul kah husnul. Nah, su'ul karena lupa, lalai. Di dalam hatinya masih terdapat banyak sekali gambaran-gambaran dunia. Seperti itu loh Bapak Ibu. Kita tidak dilarang sebetulnya mencari kesenangan, tapi ya sewajarnya. Bukankah kesenangan, ketenangan, kedamaian itu asalnya dari Tuhan itu sendiri sebetulnya. Kalau yang dari luar daripada diri itu sementara. Orang pengen ke pantai, ya ndak lama nyatanya ya pengen pulang lagi umpamanya. Nggih, orang wisata ke keluar daerah senang, tapi nyatanya pulang lagi. Itu mengkiaskan sebetulnya apa sih? Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan sebetulnya berasal dari dalam diri kita sendiri. Harus asik seperti itu. Kalau tidak asik, kita tidak mampu menguasai pergolakan nafsu 4 kita.
Keserakahan tidak mampu kita tangkis, tidak mampu kita kendalikan. Umpama serakah, namanya alwamah, Bapak Ibu. Alwamah itu pintu masuknya di mulut, nggih. Cahayanya gelap hitam, nggih. Oleh sebab itu orang yang jarang zikir, ketika dia diuji pasti dia banyak malam berdoa. Kalau tidak ada masalah, jarang berdoa. Nah, ketika dihimpit masalah, disempitkan rezekinya, rajin tahajud. Ya Allah. Ya. Ya, tapi kenapa doanya tidak terkabul? Ya, karena lisannya, kalamnya tidak mengeluarkan kun fayakun, tidak bercahaya, tidak mengeluarkan nur. Disebabkan apa, Bapak Ibu? Masih dikuasai alwa gelap, Bapak Ibu. Belum ikhlas, belum mampu menyandarkan diri kepada Tuhan. Nah, belajar di titik makom ilmu makrifat, kita harus ikhlas, harus ridho. Orang yang betul-betul sampai pada titik ini, dia tidak mau berdoa, meminta doa tolak bala. Orang kalau berdoa tolak bala berarti tidak mau diuji dengan bala dari Allah Subhanahu, berarti tidak ikhlas, belum ridho, berarti belum sampai di titik ini, belum paham siapa yang memberikan. Bahwa dikatakanlah ketika seseorang akan dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, haruslah diuji dengan musibah, dengan bala, dengan bencana. Bagaimana sikap kesadaran kita terhadap Tuhan? Nah, kan seperti itu. Masih bertakwa atau berubah? Nah, di sini, ya. Ya, kalau kita tahu di masyarakat ada seperti itu, ya kita diam, menghormati, tidak boleh mencela, tidak boleh meremehkan, nggih. Cukup diam, yang penting kita paham, kita menghargai, karena sesuai dengan pemahaman dan keilmuan mereka, nggih. Tidak boleh kita merasa hebat juga, tidak, Bu. Cukup diam. Nah, seperti itu loh, Bapak Ibu. Jadi inilah koreksi untuk kita malam ini. Apakah sudah menjalani zikir ini dengan baik dan benar, atau hanya selepas sholat saja? Selepas itu lalai, lupa. Itu tidak boleh. Itu yang menyebabkan hubungan kita dengan Tuhan rusak, Bapak Ibu. Kan dikatakan bagaimana kehidupan kita ini sesuai dengan hubungan kita dengan Tuhan, Kalau hubungan kita dengan Tuhan terkoneksi terus baik, maka akan diperbaiki. Tapi kalau terputus-putus, sendar-sendar, HP aja kalau hilang sinyal kan di loading terus. Hidup kita seperti itu, gitulah. Berputar di tempat. Sekuat apapun kita berusaha, terkadang kita lupa bahwa kita ini sebatas wayang. Kita lupa memandang di dalam diri kita yang zahir, jasad, batang tubuh, ternyata ada dalang. Siapa dalang itu? Ruhani kita. Siapa ruh itu? Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Nurnya Allah. Dikatakanlah Zatullah. Nah, itulah yang dikatakan yang maha kosong, suwung. Kalau orang Jawa, itulah yang maha suci. Kesucian itu bersama dengan Tuhannya. Tapi Tuhan bukan zat, Tuhan bukan sifat, Tuhan bukan asma, Tuhan bukan tapi zat, sifat, asma, kita tarik lagi, merupakan tajalli daripada Tuhan itu sendiri. Maka dengan mengenal yang dikatakan Allah, engkau sudah sama dengan mengenalku, kata Tuhan. Jadi kuncinya di mana, Bapak Ibu? Menjaga
zikir. Kebanyakan masalah yang ada di dalam pikiran, otak kita, hati kita karena zikir terputus-putus, Bapak Ibu. Betul kan Bapak Ibu? Allah, 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 Allah. Kalau sudah asik nggak mau, megang HP nggak mau, nonton TV males, apa-apa males, asik sudah, asik dengan Tuhannya, asik, nggak ada yang menggantikan. Akhirnya timbul namanya cinta. Nah, kalau asik jatuhnya kemana Bapak Ibu? Fana. Nah, kalau sudah fana terkadang lupa diri. Yang ada hanya Allah, 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 Allah. Oleh sebab itu Kanjeng Syekh Siti Jenar pernah ditanya, dia juga jadab atau lupa diri. Syekh Siti Jenar tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Syekh Siti Jenar ngaku menjadi Tuhan, bukan. Hilang kesadaran dirinya, saking asiknya, gitu loh. Yang disadari hanya keberadaan Tuhan itu sendiri yang wujud, yang nyata di dalam kewujudan manusia itu sendiri. Itu loh maksudnya. Bukan Siti Jenar mengaku Tuhan, bukan. Karena semenjak dilahirkan saya Siti Jenar tidak yang ada ya Allah, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah. Oleh sebab itu malam ini ya mari kita bangun. Ya kan sudah ditanam. Zikir ini kan sudah ditanam Bapak Ibu. Sudah ditalkinkan. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Teruskan, itu loh maksudnya. Nah, kalau belum mampu lepas dari sini, kok lompat ke sholatul daim, lah alamat lalai ini. Akhirnya lupa. Seperti seakan-akan tidak ada kewajiban untuk zikir. Seperti itu. Karena setiap apapun yang kita gerakan, kita selalu bersama Tuhan. Terkadang itu yang kita lupakan juga di dalam belajar, ya. Bahwa yang dulu pernah saya ceritakan, ada seorang guru yang menyuruh muridnya untuk menguji si murid ini tadi, untuk menyembunyikan pulpen gurunya ini. Nah, kepada ketiga murid-murid, wahai murid-muridku, tolong sembunyikan pulpen ini sampai tidak ada yang melihat. Nah, lalu diberikan satu-satu kepada tiga murid. Yang dua sibuk mencari persembunyi. Nah, yang satu bengong mengingat kata-kata gurunya sampai tidak ada yang melihat. Loh, lah ini kan Allah melihat. Akhirnya yang satu yang lolos. Wahai guruku, aku tidak bisa menyembunyikan. Bagaimana aku mampu menyembunyikan sedang Allah selalu melihat melalui pandangan mataku. Basornya Tuhan itu, Bapak Ibu. Lah kita terkadang lupa di situ. Lah bagaimana kita menuju kepada Tuhan yang Maha Suci sedang sifat-sifat manusia kita masih kita pertahankan karena kita sering lalai di dalam zikir kita. Zikir itu untuk menggerus sifat keakuan Bapak Ibu. Itu akunya itu harus digerus. Ya. Dengan zikir. Belajar ilmu Tuhan masih musuh-musuhan. Nah, sedikit salah paham masih, ya itulah. Itu ya untuk kita semua, kita belajar, ya. Nah, kita kan mau menuju kesucian. Kita mencontoh kiasnya si ulat ini tadi yang sudah sadar, akhirnya tafakur, tidak mau melakukan kejahatan lagi. Lalu apa Bapak Ibu? Menekuni zikir.
membungkus dirinya bergantung kepada satu tali saja. Itu masih ingat ya, ulat menjadi kupu-kupu? Masuk akal enggak Bapak Ibu? Seharusnya tidak. Bagaimana ceritanya ulat bisa menjadi kupu-kupu kalau tidak melalui kuasa Tuhan? Nah, di situ kita juga zikir itu untuk terbang menuju kepada Tuhan. Jalannya lewat mana? Kolbu kita. Bagaimana kita melesat ke Sidratul Muntaha, sedang sini macet. Allahu nanti filmnya apa ya? Umpamanya nanti acara olahraga apa ya? Umpamanya nanti sinetronnya apa? Umpamanya. Nah, kalau masih itu ya wajar, manusiawi. Tapi ini kita harus terus melatih, mengkondisikan, mendisiplinkan kolbu kita, gitu loh. Bagaimana kita mendapatkan ketenangan sedang kita masih sibuk dengan yang di luar daripada diri seperti itu. Ini sumber masalahnya sebetulnya. Kita sudah sampai ke pembahasan yang setinggi langit, tapi dasarnya di sini masih keruh, gitu loh. Kalbu kita masih sering lalai. Ini yang perlu kita perbaiki. Bagaimana kita mendapatkan nikmat sholatul daim, bagaimana kita mendapatkan khusyuknya di dalam sholat zikir kita sedang hati kita masih lalai. Arti lalai, dia dikatakan gelap hati. Bapak Ibu pernahkah merasakan ketika sholat Allahu Akbar nikmat? Pernah Bapak Ibu? Pasti pernah ya. Alhamdulillah pasti pernah. Ketika kenikmatan itu diberikan kepada kita di dalam ibadah, artinya amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu. Itulah ciri-cirinya Bapak Ibu. Ketika kita diberi kenikmatan di dalam ibadah, artinya diterima amal ibadah kita. Tapi ketika kita ibadah, kita merasa jenuh, bosan, karena tidak merasakan apa-apa, hanya menggugurkan kewajiban dan rutinitas saja, ya di situ kita harus mengkoreksi kolbu Jangan-jangan kolbu saya ini tidak pernah saya pakai untuk maka detakan ini tadi dipertanyakan loh Ibu. Setiap detakan dek ini dipertanyakan. Waktu yang aku beri untuk apa engkau pergunakan setiap detik. Nah kita lalai terus, nanti bagaimana mau menjawabnya? Oleh sebab itu kan sering makanya Allahu Allah itu terus gitu loh. Nah seperti itu. Nah bagaimana kita mau meningkatkan kualitas ibadah ketakwaan kita sedang kita menjalankan amal ibadah ini masih tertahan di langit pertama. 7 sap langit itu di mana toh Bapak Ibu? Itu kan kiasan di dalam kolbu kita seperti itu, Oleh sebab itu ketika ada jamaah yang mengatakan selama saya belajar kok tidak pernah merasakan nikmatnya sholatul daim, tidak pernah merasakan nikmatnya sholat 5 waktu, tanya kepada hati masing-masing. Selama ini zikirnya bagaimana? Jangan kalah kita sama orang toreko loh. Orang toreko itu pegangannya 2, tidak boleh dilepas. Ini lebih berharga daripada harta Nah, masih ingat Bapak Ibu pegangan orang toreko? Tasbih dan minyak Nah, itu untuk kias. Jadilah engkau sewangi minyak wangi itu bagaimana caranya? Bakar nafsumu itu. Kayak kayu gaharu itu kalau tidak dibakar, tidak keluar Nah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, keluar. Nah, kita tidak perlu pakai tas. Nah, menghindari pakai kalau di rumah saja, gitu loh. Tapi kita ya jangan kalah. Ya, berarti ada yang lalai mungkin ya selama ini Bapak Ibu. Karena belajar ilmu ketuhanan, insya Allah hidupnya akan tertata, rezekinya akan lancar, menjadi berkah. Seperti itu. Kalau ada selama ini rezekinya masih dalam tahapan perbaikan, berarti zikirnya juga harus diperbaiki. Nah, berarti banyak lalai, banyak lupa. Kalau tidak bersyukur namanya kubur nikmat. Berarti di dalam kalbu masih banyak bayangan-bayangan dunia. Nah, itu yang pertama. Kita harus menghilangkan sifat-sifat manusia. Nah, karena mustahil kita menjadikan sifat ketuhanan tanpa kebersihan kalbu atau hati kita, ya, seperti itu. Harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakanlah inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, artinya apa? Artinya bahwa setiap amal ibadah harus kita landasi dengan keikhlasan. Arti ikhlas masih ingat Bapak Ibu? Tidak merasa berbuat. Ketika sholat berarti kita dikehendaki kebaikan kita. Kita diberi kesempatan untuk melakukan amal ibadah. Oleh sebab itu ketika kita rajin sholat, kita tidak boleh menghina orang yang belum sholat, yang malas sholat, tidak boleh, ya. Nah, kita harus memberi contoh, kita harus memberi nasihat ketika hanya berdua saja. Itu pun tidak boleh menyinggung perasaan, ya. Itu yang pertama, kita harus mampu menghilangkan sifat manusia yang ada di dalam diri kita. Karena mustahil para wali saja mereka menutup mata mereka pakai kacamata. Ada yang merokok menghijab kasapnya mata karena menerima tamu yang tidak berupa manusia. Dan ini banyak kejadian Bapak Ibu. Memang zahirnya manusia, tapi dalam pandangan kasab mereka, para kekasih aulia anbiya, mereka bukan manusia. Karena setiap harinya mereka cenderung kepada di salah satu 4 nafsu yang ada di dalam dirinya. Entah itu aluamah, ya. Jadi bertamu ini dia tidak sadar bahwa wujudnya itu seperti kambing, seperti kuda, seperti kerbau, ya. Nah, wali kan bingung kalau tidak cepat menutup, biarkah asapnya hilang, tertutup sementara. Karena mengikuti, meneladani sifat ketuhanan. Tuhan saja menutupi aib manusia. Nah, wali harus seperti itu. Oleh sebab itu kita juga sama, kan ada ajarannya. Tidak boleh membuka aib saudaranya, karena Tuhan saja menutupi. Seperti itu, ya. Ada yang seperti singa, ada yang seperti ular naik ke rumahnya para wali itu. Nah, mereka berupa manusia berkepala hewan, ya. Kadang kepalanya bagus, kakinya berbulu, ya. Kaki kepalanya bagus, berekor. Nah, tapi mereka tidak menyadarinya. Lah kalau ini pergi ke masjid, pergi ke musola umpamanya, banyak orang yang tidak paham seperti ini, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah
kita harus sering yang namanya menjaga pergerakan nafsu 4 kita. Dikatakan puasa ilmu di perguruan, bahwa saya pribadi dan umumnya Bapak Ibu adik-adik yang belajar di majelis punya tanggung jawab menjaga nafsu 4. Dikatakan berpuasanya seseorang yang mempunyai ilmu ketuhanan. Nah, yang pertama tugasnya zikir. Yang kedua puasa ilmu. Artinya apa? Puasa ilmu itu menghindari segala hal sesuatu yang keluar dari sifat nafsu 4 yang ajakannya tidak baik. Masih ingat Bapak Ibu? Nah, masih ingat ya. Ketika Al-Wamah mengajak kita serakah, mengajak kita untuk cinta harta benda dunia, kita tidak boleh mengikuti. Ketika amarah mengajak kita untuk meluapkan emosi, kita tidak boleh mengikuti. Contohnya seperti itu. Ketika kita selama hidup memburu yang namanya keinginan, namanya impian-impian, kita harus mampu mengendalikannya. Itu yang dikatakan puasa ilmu, dan puasanya tidak di kamar, di tengah keramaian manusia. Jadi kita dan Tuhan saja yang mengetahui. Dan yang terakhir, sifat mutmainah, yang sudah tenang, tapi terkadang-kadang dia tersusupi sifat sombong, ingin menandingi Tuhan. Ketika para jamaah ini sudah mendapatkan karomah, umpama Bapak Ibu, biasanya murid-murid ini nanti pasti mendapat karomah terkadang tanpa disadari. Contoh umpama kadang hujan, lalu di hati terbersit ingin untuk sementara hujan ini jangan dulu turun, pindah, maka terkadang dituruti karomah. Tetapi kalau ketika kita terjebak di situ, maka kita dikatakan terpeleset, gugur puasa kita, karena kita tidak boleh memakai karomah-karomah untuk kepentingan pribadi, tidak boleh, kecuali untuk menahan bala di satu kampung. Itu tugas kita, Nah, contohnya seperti itu, Dan ucapan-ucapan kita ketika menjadi kalamullah, tidak boleh kita mengucap yang berbahaya, seperti kejadian maling kundang, itu merupakan kisah gagalnya seorang ibu mendidik anak, gagalnya kesabaran. Harusnya pelajaran itu menjadi pelajaran berharga untuk yang punya anak yang sabar. Anak itu wali, senakal-nakalnya mereka tanggung jawab kita. Mereka bukan nakal Bapak Ibu sebetulnya, yaitu ujian. Kita dititipkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keimanan kita. Masihkah bertawakal? Masihkah beriman? Masihkah kita ini menyayangi mereka? Kalau tidak tahan pasti melaknat, menyumpahi. Jadi namanya orang tua. Tapi akhirnya penyesalan. Dua-duanya menyesal, seperti itu. Jadi puasa ilmu. Jadi murid-murid ada tanggung jawab di sini, mempuasakan ilmunya supaya ilmunya tetap bersih, tetap suci, tetap mampu dijalankan. Dan yang ketiga ialah kita harus menempuh jalan panah dan bako.
Wana dan bako itu seperti apa? Kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maksudnya seperti apa? Nah, kita contoh kecil, tidak boleh khawatir, tidak boleh was-was, tidak boleh gundah dengan apa yang belum kita jalani ke depan. Nah, saat ini orang ini sakit pikirannya karena memikirkan masa Maka sederhana Bapak Ibu, asal zikirnya. Itu loh Bapak Ibu. Kembali lagi sebetulnya. Karena ilmu ini mampu diterima, mampu meresap kepada hati yang bersih dan Tuhan yang memahamkan, Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang memberkahi dan meridhoi ilmu ini tadi. Ya, tanpa hati yang bersih dan suci, mustahil kita wusul kepada Allah. Karena Rasul pun tidak mampu kita dekati dengan kekotoran Nah, oleh sebab itu ketika Isra Mi'raj yang dikatakan seperti kuda, masih ingat ya yang dinaiki Nabi Muhammad waktu kecil apa? Burak. Itu kan kiasan Bapak Ibu. Sebetulnya apa? Nur. Nah, oleh sebab itu kan sekejap rasa hangat yang diduduki belum hilang sudah kembali. Ini Bapak Ibu. Nah, tidak mungkin mampu kita datangi, tidak mungkin mampu kita diantarkan kepada Tuhan ketika kita masih kotor. Nah, oleh sebab itu cari kenikmatan di dalam zikir itu sepele terkadang, tapi itu yang terpenting, betul. Karena tanpa hidupnya hati kita mustahil sampai kepada Tuhan. Tidak cukup hanya belajar Bapak Ibu, prakteknya. Prakteknya harus jalankan. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Nah, nanti lama-lama berkalimah la ilaha. Nah, berkalimah itu dengan kesadaran, bukan dengan ilmu. Karena nanti setelah kita sampai sudah dekat dengan Tuhan, ilmu kita buang. Kita tidak boleh membawa tidak boleh Bapak Ibu. Ini pengantar saja. Dikiaskan ketika nanti sampai depan rumah, ilmu harus yang dibawa apa? Muhammad Rasulullah. Nah, ilmu mengantarkan sampai depan pintu saja Bapak Ibu. Oleh sebab itu harus bersih, harus suci, harus usul kepada yang dikatakan Muhammad hakiki, Rasul hakiki, dikatakan rasa sejati. Bagaimana kita menikmati sedang kalbu kita masih gelapnya, naudzubillah. Nah, gitu loh. Kan kita melihat ini kan mudah ya, setiap hari. Kalau kita ini cenderung senang apa, coba dilawan. Jangan dipegang kesenangan itu. Bagaimana nanti? Pasti berontak. Nah, berontak itu ya hujamkan ke hati kalbu ini tadi. Itu untuk mengobati penyakitnya seperti itu. Bapak Ibu, mungkin kajian malam ini sementara kita akhiri sekian karena waktu yang terbatas, dan kami harapkan kita semua mampu memperbaiki zikir kita, Bapak Ibu. Zikir yang ikhlas, zikir dengan senang hati, jangan terpaksa. Itu loh, Bapak Ibu. Tidak cukup kita tahu pasti selamat, belum. Setelah tahu, nyatakan, praktekkan di dalam keseharian kita. Itu dikatakan kita beriman, itu kita dikatakan bertakwa, itu yang dikatakan kita patuh
tunduk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan setiap hari dihidupkan, setiap hari menentang Tuhan. Nah, seperti itu. Kelihatannya sholat tapi hatinya lalai. Kelihatannya sholat tapi hatinya lupa. Ketika sholat tidak merasakan kenikmatan ibadah. Cirinya tadi apa Bapak Ibu? Kalau tidak merasakan nikmat ibadah, nah tertolak ibadah sebabnya hatinya masih gelap. Nah, berarti dikoreksi masing-masing, karena selama ini majelis kita memberikan jalan musuh kepada Tuhan, harus diikuti jalannya. Rasul kan seperti itu juga. Kalau cinta kepada Rasul, ikutilah jalan yang diajarkan Rasul. Nah, pokok tujuannya ke kolbu, ke hati kita. Terima kasih, mohon maaf apabila masih banyak salah kata, salah ucap dalam menyampaikan kajian, karena kebenaran datang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.